Presiden Prabowo ini menganggap bahwa figur berlatar belakang militer bisa eh, membawa manfaat terutama dalam aspek manajemen krisis, kedisiplinan organisasi maupun pengambilan keputusan strategis gitu. Saya belum lihat ini mengarah ke dui fungsi ya. Ya secara administratif Panglima TNI punya kewenangan ya untuk Hmm? mengusulkan pemberhentian. Program Tribunnews on Fokus, Tribun harus membersamai Anda kembali hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini kita akan berdiskusi soal DPR yang berencana membahas revisi Undang-Undang TNI. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat Presiden kepada DPR RI untuk membahas rancangan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rencana revisi Undang-Undang TNI ini juga dinilai bisa memicu hidup kembalinya dui fungsi TNI. Lantaran memang saat ini sejumlah TNI aktif menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Lantas bagaimana melihat hal ini dan bagaimana juga melihat kacamata pengamat soal banyaknya TNI aktif di lingkup pemerintahan? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya pengamat masalah keamanan Institute for Security and Strategic Studies atau ISIS Bang Hairul Fahmi. Bang Fahmi, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat siang. Baik, Bang Fahmi, terima kasih juga menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Jika kita melihat Bang Fahmi, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fahmi di era Presiden Prabowo ini kan juga cukup banyak begitu ya TNI aktif yang memang menduduki jabatan strategis, jabatan sipil. Beberapa nama kalau misalnya kita bisa sebut yang paling familiar ada TNI aktif Teddy Indrawijaya yang sekarang posisinya adalah Letkol sebagai sekretaris kabinet begitu ya. Ada juga kemudian Badan Penyelenggara Haji Jenderal Aryo Windutomo yang juga merupakan TNI aktif begitu, Bang Fahmi. Jika Anda melihat bagaimana banyaknya TNI aktif yang kemudian bergabung dalam pemerintahan ini seperti apa, Bang? Ya, saya kira sebenarnya fenomena ini ya lebih eh, tepat gitu ya kalau dipahami sebagai bagian dari dinamika pemerintahan di era Prabowo ya yang memang kita kenal gitu ya menekankan pada loyalitas, kecocokan, kapasitas individu dalam mengemban tugas gitu ya. Nah, artinya penunjukan perwira aktif di jabatan sipil ini kalau saya melihat di era Prabowo ini bukan lagi soal strategi politik militer atau upaya menghidupkan kembali dui fungsi, tapi lebih pada pemenuhan kebutuhan internal pemerintahannya gitu ya. Pak Prabowo ini kan tampaknya apa namanya membangun pemerintahan dengan menempatkan orang-orang yang punya kedekatan visi, punya kapasitas teknis yang sesuai kebutuhan gitu ya, dan dalam situasi tertentu ya mungkin Presiden Prabowo ini menganggap bahwa figur berlatar belakang militer bisa eh, membawa manfaat terutama dalam aspek manajemen krisis, kedisiplinan organisasi maupun pengambilan keputusan strategis gitu ya. Hmm. Tapi di sisi lain ya kita juga tidak bisa memang mengabaikan konteks yang lebih luas ya soal kesiapan menghadapi ancaman kontemporer. Ini dalam kapasitas saya sebagai pengamat militer tentu nah ini juga harus saya sampaikan gitu ya. Apa kesiapan menghadapi ancaman kontemporer ini di mana batas antara domain militer dan non militer ini semakin kabur gitu ya. Hmm. Ancaman terhadap negara ini tidak lagi hanya berbentuk konflik bersenjata, agresi atau invasi dari negara-negara lain gitu ya. Tapi juga melibatkan eh, perang cyber, disinformasi, ancaman ekonomi dan lain sebagainya yang melibatkan apa namanya banyak aspek yang sebenarnya sifatnya non militer gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini ya bisa dipahami jika ada apa namanya gagasan untuk mengintegrasikan sumber daya nasional termasuk TNI supaya bisa menjadi bagian dari strategi adaptasi. Ya. Tapi kebijakan ini juga tetap tentunya harus berjalan sesuai koridor hukum gitu ya. Hmm. Kemudian juga tidak boleh sampai melunturkan prinsip-prinsip profesionalisme TNI dan yang terpenting prinsip-prinsip supremasi sipil gitu. Nah, artinya kita harus memastikan bahwa
penempatan perwira-perwira aktif gitu ya di jabatan sipil tetap memiliki mekanisme evaluasi yang jelas, Hmm. bersifat sementara, kemudian juga tidak menjadi presiden bagi semakin luasnya keterlibatan militer di ranah pemerintahan sipil ini yang saya kira penting gitu. Hmm. Kalau secara aturan Undang-Undang TNI sendiri ini kan masuk dalam revisi ya Bang ya, tapi ketika kita mengacunya pada Undang-Undang TNI yang memang sejauh ini sudah ada, apakah sedianya kalau dari kacamata Bang Fahmi ini sudah cukup jelas begitu ya, batasannya mana TNI aktif yang boleh dan tidak boleh menduduki jabatan sipil Bang? Ya, ya secara aturan pasal 47 ya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu sudah cukup jelas ya. Di ayat 1 ditegaskan bahwa pada prinsipnya eh, prajurit aktif itu tidak boleh ya menduduki jabatan sipil ya, kecuali eh, apa namanya berhenti dari apa namanya dari kedinasannya, artinya mengundurkan diri, apa pensiun dini atau mekanisme lain gitu ya. Yang penting dia harus tidak lagi aktif menjadi prajurit gitu ya. Baru boleh menduduki jabatan sipil. Tapi di pasal 2 di ayat 2 sorry, ada pengecualian terhadap 10 kementerian dan lembaga ya, ada rinciannya gitu ya. Yang mana 10 kementerian dan lembaga ini punya kaitan dengan apa namanya sektor pertahanan dan keamanan, misalnya Kementerian Pertahanan, BIN, Lemhanas, BSSN, Mahkamah Agung, kemudian Sekretariat Militer Presiden gitu ya. Nah, ini yang boleh apa namanya diisi prajurit aktif. Tapi dalam 10 tahun terakhir ya, artinya saya tidak melihat ini sebagai eh, fenomena yang baru terjadi hari ini, tapi saya melihat fenomena yang terjadi 10 tahun terakhir gitu ya. Mhm. Kita melihat ada fleksibilitas apa namanya dalam implementasi aturan ini. Ada kecenderungan dalam 10 tahun terakhir itu ada kecenderungan aturan undang-undang yang tertuang dalam pasal 47 apa namanya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu seringkali diabaikan atau ditafsirkan secara longgar ya sesuai kebutuhan politik dan pemerintahan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ruang abu-abu dalam regulasi yang perlu diperjelas ya. Artinya kalau memang ada kebutuhan untuk menyesuaikan aturan, ya saya kira sebaiknya dilakukan melalui revisi undang-undang yang eh, ya dilakukan secara apa namanya transparan, Hmm. kemudian didasarkan pada kajian yang mendalam, bukan sekedar melalui praktek yang berkembang tanpa dasar hukum yang kuat gitu. Jadi mestinya kalau memang ya artinya kita bicara sebelumnya gitu ya, kalau memang ada dirasakan ada kebutuhan ya tentunya yang didorong eh, apa penyesuaian regulasinya dulu gitu ya, Hmm. bukan aturannya yang di apa namanya diabaikan gitu. Nah, itu yang terjadi 10 tahun kemarin gitu ya. Yang kita lihat banyak ya apa namanya penempatan prajurit di luar 10 kementerian dan lembaga yang diatur oleh undang-undang dengan berbagai cara lah gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, sekarang saya malah lebih mengapresiasi walaupun ini nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut apakah revisi yang akan dijalankan sekarang ini yang sedang bergulir ini apakah ini revisi yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa namanya apa yang diharapkan masyarakat atau tidak itu diskusinya Hmm. berikutnya ya tapi tidaknya mestinya memang langkah yang diambil adalah dengan melakukan penyesuaian regulasi. Nah, revisi ini adalah ruang untuk mendiskusikan dan memperdebatkan itu saya kira. Hmm.
Oke, artinya kalau ini bukan fenomena baru yang sudah terjadi mungkin kurun 10 tahun lalu begitu ya Bang Fahmi ya. Penting artinya untuk DPR RI dalam hal ini Komisi 1 begitu kan untuk bisa mempertimbangkan melakukan revisi undang-undang tentang TNI. Nah, yang bisa mungkin kita bahas Bang Fahmi ini kan ada 3 fokus utama atau 3 pasal yang kemudian dijadikan pertimbangan begitu ya dalam diskusinya nanti. Di antaranya soal bagaimana ruang lingkup TNI sendiri sampai juga batas usia pensiun begitu. Bang Fahmi Ya. melihatnya seperti apa ketika DPR RI ini mengusulkan agar 3 matra TNI bisa berada di bawah Kemenhan begitu ya. Padahal selama ini kan memang kalau kita lihat belum ada pakem jelas begitu di mana ini kemudian TNI secara konkret harus berada di bawah mana dalam aturannya. Kalau menurut Bang Fahmi seperti apa? Ya kalau di pasal 3 itu sebenarnya sudah jelas ya kedudukan TNI. Ya, kedudukan TNI itu secara eh, komando ya perintah apapun yang akan dilaksanakan oleh TNI, gelar kekuatan ya itu misalnya itu dilakukan atas perintah presiden. Artinya Hmm. secara apa namanya, secara operasional eh, TNI berkedudukan di bawah presiden. Tapi problemnya adalah dalam konteks apa namanya kebijakan anggaran, dalam konteks eh, apa namanya kebijakan strategi apa eh, strategi pertahanan misalnya itu eh, strategi strategi pertahanan itu kan terkait dengan bagaimana eh, apa namanya pembinaan kekuatan, pembinaan kemampuan, kemudian eh, bagaimana penggelarannya gitu ya dalam konteks apa namanya tugas dan fungsi TNI itu Hmm. eh, masih apa namanya berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, gitu ya. Artinya anggaran anggaran TNI ya yang menyiapkan Kementerian Pertahanan ya. Nah, di sini ada agak menjadi agak problematik akhirnya gitu ya. Di satu sisi secara operasional ada apa namanya berdasarkan perintah presiden, tapi di sisi lain konteks dalam konteks perencanaan kegiatan ya program-program dan anggarannya itu harus didiskusikan dengan Kementerian Pertahanan lebih dulu sehingga Hmm. eh, menjadi apa nih dianggap menjadi kurang leluasa begitu ya bagi TNI. Nah, sementara di sisi lain ya ini juga yang sering kemudian menjadi apa namanya polemik. Di sisi lain apa namanya ada persepsi yang terbentuk juga soal ketidaksetaraan dengan perangkat eh, perangkat keamanan yang lain gitu ya. Dalam hal ini Polri misalnya yang sepenuhnya eh, otonom gitu ya di bawah Hmm. presiden dari apa operasionalnya atas perintah presiden kemudian dan atas perintah undang-undang tentunya ya karena dia juga penegak hukum gitu ya. Tapi juga bukan hanya itu, tapi anggarannya ya apa kebijakan-kebijakan rencana-rencana apa namanya kegiatan segala macam itu dilakukan secara mandiri, secara Hmm. otonom gitu oleh oleh Polri. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik sehingga apa namanya soal kedudukan ini juga menjadi apa namanya menjadi isu yang penting untuk dibahas bagi TNI karena TNI tentu juga eh, apa namanya punya keinginan ya untuk diperlakukan setara begitu ya dengan apa dengan perangkat keamanan yang lain ini Polri ini ya ini makanya tentu saya kira penting misalnya Polri apa TNI dalam hal ini berada di bawah Kementerian Pertahanan ya mungkin juga perlu dikaji perubahan Undang-Undang Polri terkait apa namanya kedudukan organisasi Polri yang mungkin eh, berada di bawah kementerian tertentu juga Hmm. gitu. Kalau dari kacamata Bang Fahmi, artinya idealnya harusnya seperti apa, Bang? Karena kan ini tadi kalau secara pengerahan kan kedudukannya di bawah presiden, tapi kebijakan pertahanannya ada di bawah
Departemen Pertahanan. Sementara itu kalau soal tugas-tugas matra atau gabungan kemudian dipimpin langsung oleh Panglima TNI begitu ya. Kalau menurut Bang Fahmi yang harus didiskusikan dan menjadi poin utama dalam aturan undang-undang revisi TNI ini seperti apa? Ya, kalau kita mengacu ke negara-negara demokrasi yang apa namanya memegang teguh prinsip-prinsip supremasi sipil, eh, ya bentuk apa namanya di bawah eh, apa namanya Kementerian Pertahanan itu eh, apa namanya saya kira eh, tepat gitu ya. Saya kira itu tepat. Tapi apa namanya tetap saja ya dalam konteks operasional, dalam konteks apa penggelaran kekuatan gitu ya. Artinya bagaimana TNI ini digunakan gitu, itu tetap berada di bawah kendali presiden gitu ya. Jadi Hmm. Menteri Pertahanan menyiapkan segala macam eh, instrumennya ya, baik instrumen kebijakan, instrumen anggaran eh, dan lain-lain ya gitu ya. Sementara organisasi TNI sendiri itu fokus pada upaya bagaimana menyiapkan kekuatan, menyiapkan kemampuan untuk sewaktu-waktu bisa digunakan oleh eh, apa namanya presiden gitu. Itu itu yang apa namanya yang terlihat kalau kita mengacu pada negara-negara demokrasi gitu ya. Hmm. Itu yang Oke. terlihat. Tetap harus ada Tapi penyesuaian. Hmm. Ya, silahkan, ya, Bang. tapi ya itu makanya tapi tantangannya itu tadi ya karena eh, apa perangkat yang apa perangkat keamanan yang lain ini eh, apa namanya situasinya agak berbeda. Ini yang perlu saya kira perlu disikapi dengan hati-hati juga dan didiskusikan dengan mendalam gitu ya, melibatkan kajian-kajian yang komprehensif juga gitu supaya tidak menimbulkan problem-problem lapangan, problem-problem sektoral gitu. Hmm. Oke, itu menjadi salah satu poin yang juga akan menjadi diskusi ya dalam DPR RI Komisi 1 ya, Bang Fahmi ya. Kemudian ada juga persoalan soal batas usia pensiun begitu yang juga akan dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI ini. Kalau selama ini Bang Fahmi melihatnya sudah cukup idealkah batas pensiun yang berlaku saat ini atau harus ada penyesuaian juga, Bang? Ya saya kira usia pensiun itu ada apa namanya ada eh, plus minusnya ya. Hmm. Jadi tidak bisa saya kira tidak bisa digebiauiah juga ya. Apa namanya apa namanya penambahan masa aktif itu akan berdampak mensejahterakan prajurit, tapi di sisi lain kan juga itu punya konsekuensi Hmm. eh, terhadap beban anggaran gitu ya, karena eh, kita harus menyiapkan gaji yang lebih besar, tunjangan yang lebih besar gitu ya, karena eh, prajurit yang sudah bertugas lama tentu apa namanya eh, apa besaran gajinya berbeda dengan prajurit baru gitu kan. Semakin panjang ya semakin semakin besar juga angkanya kan gitu. Jadi ini kan tentu perlu dipertimbangkan dengan baik ya. Kedua terkait dengan fisik gitu ya. Eh, ada konsekuensi penurunan apa kemampuan fisik gitu ya ketika eh, usia sudah menjelang pensiun itu kan sudah pasti ada anu ya ada penurunan kemampuan fisik gitu ya sehingga eh, apa masalah apa namanya kinerjanya apakah optimal atau tidak gitu itu kan juga perlu dipertimbangkan belum lagi resiko terhadap eh, keselamatan gitu ya Hmm. ketika apa namanya ada aktivitas-aktivitas berat yang dilakukan ya ya misalnya prajurit-prajurit eh, yang bertugas misalnya apa di di apa namanya misalnya di di apa ngurusi pesawat, ngurusi kapal misalnya. Ya itu kan apa namanya ada resiko-resiko yang juga muncul jika apa namanya eh, mereka yang sudah berdinas cukup lama kemudian masih ditempatkan di apa di
unit-unit kerja yang yang aktivitas fisiknya lebih tinggi gitu ya. Ya misalnya kalau dia tugasnya merawat atau memelihara eh, pesawat misalnya gitu ya. Ya kalau ada kesalahan sedikit aja dalam dalam eh, pemasangan ya dalam pemasangan murbaut lah gitu ya. Misalnya begitu ada kesalahan sedikit itu kan beresiko gitu terhadap Hmm. keselamatan penerbangan itu sendiri gitu kan. Nah, ini saya kira juga perlu dikaji apakah eh, apakah itu akan diberlakukan secara umum atau diberlakukan dengan ketentuan-ketentuan yang yang lebih rinci gitu ya menyangkut aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam hal kemampuan tadi. Misalnya Hmm. dipantau bisa diperpanjang jika misalnya dipantau kesehatannya baik, kondisi mental, kondisi fisik itu baik gitu ya. Ya, itu bisa sampai usia pensiun sekian misalnya. Tapi yang tidak memenuhi kriteria harus pensiun misalnya itu kan bisa dilakukan gitu. Nah, itu yang perlu saya kira juga perlu diatur gitu ya. Jadi bukan hanya secara umum tapi ada batasan-batasan yang lebih jelas supaya tidak beresiko begitu. Mhm. Oke, ada catatan-catatan khusus terkait kinerja, kesehatan, dan sebagainya ya yang juga harus didiskusikan ya Bang Fahmi ya agar nantinya tidak dipukul rata. Mungkin TNI yang mungkin tidak berprestasi juga mendapatkan penambahan masa pensiun dan sebagainya. Oke, ini juga menjadi salah satu catatan bagi DPR RI juga dalam hal membahas nantinya ya terkait revisi Undang-Undang TNI ini. Ini salah satu hal yang juga menjadi sorotan Bang Fahmi diantaranya koalisi sipil. Ini kan menyoroti adanya usulan soal perluasan jabatan sipil yang diduduki prajurit aktif begitu ya. Ini dinilai mengaburkan batasan antara ranah sipil dan juga ranah militer. Seperti misalnya yang disampaikan juga atau disoroti oleh sejumlah pihak soal perubahan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI begitu ya yang mengusulkan penambahan frasa ada kementerian atau lembaga jikalau membutuhkan tenaga dan keahlian presiden aktif begitu ya. Sesuai dengan kebijakan presiden ini bisa kemudian dijabat oleh TNI aktif ini sendiri. Apakah hal ini kalau Bang Fahmi melihatnya bisa mengarah ke dui fungsi TNI atau sebenarnya ini hal yang maklum saja untuk bisa diberlakukan, Bang? Ya, saya kira saya belum lihat ini mengarah ke dui fungsi ya. Tapi Hmm. kalau sebagian masyarakat gitu ya menganggap ini mengarah ke dui fungsi ya itu saya kira itu persepsi gitu ya, persepsi yang bisa muncul karena tadi ya sekian lama kita menyaksikan adanya eh, penempatan-penempatan prajurit di jabatan sipil Hmm. yang berada di luar ketentuan undang-undang gitu ya. Nah, tapi eh, kalau saya melihat memang perubahan di pasal 47 misalnya nanti jadi dilakukan ini eh, tentu harus pertama merinci secara jelas ya ruang lingkup eh, kementerian dan lembaga yang boleh diisi oleh prajurit. Misalnya ya, kalau sekarang ini kan 10 kementerian Hmm. lembaga. Terus kemudian karena dinamika pemerintahan, dinamika dalam penyelenggaraan negara, ada beberapa kementerian dan lembaga lain yang belum diatur di undang-undang karena undang-undang ini kan undang-undang yang sekarang ini itu kan dibentuk tahun 2004 ya. Dalam perjalanannya kan kemudian sampai 20 tahun sekarang kan itu ada pembentukan kementerian dan lembaga baru eh, yang bisa saja memiliki urusan atau kewenangan gitu ya yang berkaitan, beririsan dengan tugas dan fungsi TNI. Nah, ini kan Hmm. juga tentu harus diakomodir gitu ya. Artinya, saya kira pasal 47, perubahan pasal 47 itu juga harus memasukkan eh, apa kementerian dan lembaga yang dirasakan memang berkaitan dengan fungsi Hankam tadi dengan sektor pertahanan keamanan tadi, tapi belum masuk dalam undang-undang itu silakan dimasukkan.
Nah, terkait dengan apa dengan yang apa kementerian dan lembaga lain, nah kalau saya klausul tambahan itu memang bisa dipahami ya supaya bisa diantisipasi juga karena undang-undang ini kan akan berlaku untuk jangka panjang ya. Undang-undang yang sekarang masih berlaku saja ini kan dibentuk tahun 2004. Artinya sampai 20 tahun ini masih di jalan, masih digunakan gitu kan. Artinya tentu dinamika pemerintahan, dinamika penyelenggaraan negara ini juga harus diantisipasi dengan memasukkan klausul tambahan tadi. Tapi kalau saya selain atas persetujuan presiden, tentu harus juga dibatasi ya. Kementerian dan lembaga itu yang boleh diisi oleh prajurit aktif itu eh, harus yang memang eh, urusan atau kewenangannya berkaitan beririsan dengan tugas dan fungsi TNI gitu. Dan itu harus atas persetujuan presiden. Nah, Hmm. artinya ada tambahan berkaitan dengan kewenangan kewenangannya berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI. Kalau tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI, misalnya nih uh, seorang prajurit perwira tinggi misalnya ditempatkan menjadi staf khusus Menteri Pariwisata. Tentu saya kira ini tidak apa namanya tidak relevan gitu ya. Artinya Hmm. ini jauh dari apa namanya tugas dan fungsi TNI sehingga mestinya tidak boleh. Walaupun apa namanya eh, apa kementeriannya meminta, tapi karena tidak relevan ya mestinya apa namanya presiden tidak menyetujui kan begitu. Hmm. Itu yang mestinya harus dimasukkan dalam revisi. Jadi tidak sekedar kementerian dan lembaga lain atas persetujuan presiden, tapi kementerian dan lembaga lain yang urusan dan atau kewenangannya berkaitan beririsan dengan tugas dan fungsi TNI atas persetujuan presiden itu kalau saya lebih tepat itu daripada uh, yang terlalu fleksibel, terlalu lentur gitu ya seperti Hmm. uh, yang ada dalam draft sebelumnya gitu. Oke, harus ada aturan lebih detail ya, Bang Fahmi ya, untuk melihat latar belakang TNI yang nantinya bisa berguna juga untuk membantu kementerian ataupun lembaga-lembaga di bawah pemerintahan seperti itu. Oke, Bang Fahmi ini kan sudah berjalan 10 tahun begitu ya. Bagaimana kemudian banyak TNI aktif yang bergabung ke jabatan sipil di pemerintahan. Terbaru, Bang Fahmi, saya ingin minta komentar dari Bang Fahmi. Ini Panglima TNI sempat mengatakan bahwa TNI aktif begitu ya, yang menduduki jabatan sipil ini memang diminta untuk pensiun dini ataupun mundur. Tapi kan kalau kita lihat respon dari Panglima TNI ini kan berjalan sudah cukup lama dari tadi bahkan rentannya 10 tahun begitu ya. Bagaimana Bang Fahmi selama ini melihat sikap dari Panglima TNI begitu ya, dengan catatan banyaknya anggota-anggotanya yang kemudian menduduki jabatan sipil, Bang? Iya, pernyataan Panglima TNI itu menurut saya memang penting ya untuk menegaskan kembali komitmen terhadap reformasi TNI. Hmm. Tapi yang lebih krusial ya tentu adalah bagaimana implementasinya di lapangan gitu ya. Ya faktanya kan kita sudah melihat ini cukup lama gitu ya. Hmm. Artinya apakah eh, apa namanya pernyataan Panglima TNI ini juga akan diberlakukan untuk apa namanya perwira-perwira yang sudah ditempatkan sebelumnya ya. Atau seperti apa mereka akan diberhentikan kah atau ditarik apa namanya jika masih dibutuhkan oleh TNI mereka ditarik kembali ke Mabes TNI begitu atau seperti apa gitu ya. Ini kan perlu kita lihat atau apakah ini akan berlaku untuk apa namanya penempatan berikutnya. Hmm. Nah, ini kan eh, harus apa namanya kita lihat implementasinya di lapangan gitu ya karena eh, apa selama ini kan eh, kalau aturan undang-undangnya kan jelas ya selain di 10 kementerian lembaga itu harus apa namanya harus berhenti dari dinas aktif gitu ya. Jadi apa namanya kalau eh, Panglima TNI menyatakan apa namanya prajurit aktif di jabatan sipil itu pensiun dini atau mundur ya eh, harus apa namanya di harus kita lihat gitu ya dan kemudian juga
perlu dipertegas aturan mainnya gitu ya dalam undang-undang ya supaya ada kejelasan ya. Termasuk juga misalnya yang tidak pensiun atau tidak tidak apa sorry eh, dia tidak sepenuhnya berhenti dari sebagai aparatur negara, tapi dia bergeser beralih status gitu ya dari prajurit menjadi aparatur sipil negara gitu ya, dari menjadi Hmm. ASN. Nah, ini mekanisme alih status ini kan sudah mulai diterapkan sejak zaman eh, Presiden SBY ya. Jadi ya itu makanya saya juga agak heran ya kenapa 10 tahun terakhir malah justru yang mekanisme alih status ini agak dikesampingkan gitu ya padahal sudah ada mekanisme yang seperti itu ya jadi tidak harus mundur dia tidak mundur total gitu ya tapi dia beralih status menjadi aparatur sipil negara artinya dia tidak lagi menjadi prajurit tidak Hmm. lagi menjadi tentara gitu ya tapi menjadi ASN. Nah, ini kan ini alternatif sebenarnya bagi eh, apa? Bagi prajurit yang ingin tetap berkontribusi di ranah sipil tanpa harus kehilangan statusnya sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Gitu. Nah, ini Hmm. apa namanya? Ini yang saya kira perlu dipertegas aturan mainnya. Oke, Supaya nggak sekedar tafsir menafsir saja ini gitu ya. Mhm. Harus ada statement yang lebih tegas juga ya berarti ya Bang Fahmi ya dari Panglima TNI apakah yang sekarang sudah menjabat atau yang akan mendapatkan jabatan atau seperti apa. Kalau secara Iya. aturan sendiri boleh tidak sih Bang Fahmi ketika Panglima TNI ini yang kemudian langsung turun memberikan SK pemberhentian apakah ini juga bisa berlaku? Ya secara administratif Panglima TNI punya kewenangan ya untuk Hmm? mengusulkan pemberhentian prajurit ya artinya kalau apa namanya yang mau dia berhenti dia mengundurkan diri atau apa namanya atau dia diberhentikan ya tetap harus apa namanya diterbitkan SK pemberhentian gitu Mhm. ya. Jadi soal bukan hanya bagi yang mundur SK pemberhentian itu berlaku untuk semua prajurit yang eh, apa yang berhenti baik karena mengundurkan diri karena pensiun dini tadi ya, mengundurkan diri pensiun dini kemudian karena eh, apa namanya diberhentikan dengan tidak hormat misalnya atau kemudian eh, berhalangan tetap meninggal misalnya atau sakit dalam waktu yang lama itu kan apa memang Panglima TNI yang mengeluarkan SK pemberhentiannya kan gitu. Tapi kalau perwira tinggi ya apa pemberhentiannya dilakukan oleh presiden dan artinya Panglima TNI berwenang juga untuk mengusulkan pemberhentian itu. Hmm. Nah, apa namanya? Jadi kalau yang secara normal saja boleh, apalagi kalau kemudian prajurit ada yang misalnya ngotot tidak mau berhenti, tidak mau mundur misalnya gitu ya. Ada prajurit yang tidak mau berhenti, tidak mau mundur. Ya tentu Panglima TNI punya kewenangan untuk memberhentikan atau mengusulkan pemberhentian tadi. Gitu. Hmm. Agar kemudian tidak menjadi dual fungsi ya Bang Fahmi ya masih aktif menjadi TNI tapi kemudian aktif juga di jabatan sipil. Terakhir dari saya Bang Fahmi, tadi kan ada revisi undang-undang yang sekarang ini sedang digodok lalu 10 tahun berjalan TNI aktif yang juga berada di lingkup pemerintahan. Poin paling krusial atau poin paling utama perbaikan yang sedianya dilakukan begitu. Untuk mungkin menghindari hal-hal ini atau aturannya jauh lebih jelas mengenai TNI aktif di pemerintahan ini. Kalau dari Bang Fahmi sendiri masukannya seperti apa, Bang? Ya tentu perlu apa namanya? Saya kira kita perlu memastikan bahwa reformasi militer tetap berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian profesionalisme TNI tidak apa namanya tidak terganggu, supremasi sipil juga eh, tetap diletakkan sebagai prinsip-prinsip eh, bernegara gitu ya. Nah, karena itu dalam konteks revisi ini eh, penting ya untuk tadi ya untuk eh, dipastikan bahwa eh, revisi itu bukan sekedar menjadi solusi jangka pendek ya, tapi juga memiliki eh,
batasan, ruang lingkup, dan mekanisme yang jelas ya terkait eh, semua aturan main yang memang sedang dibahas ini ya, perubahan aturan main yang sedang dibahas supaya ini tidak berdampak pada eh, hal-hal yang tadi ya, soal profesionalisme TNI, supremasi sipil dan prinsip-prinsip negara demokrasi gitu ya. Itu yang saya kira penting, terutama juga dalam konteks eh, penempatan apa namanya prajurit dalam jabatan sipil ini, jangan sampai juga revisi ini kemudian membuka celah bagi hadirnya persepsi persepsi publik terkait dengan kemampuan sipil dalam penyelenggaraan negara. Ya, artinya eh, peran peran penempatan prajurit di jabatan sipilnya tidak terkendali, kemudian eh, hanya dengan alasan kebutuhan gitu misalnya. Kemudian itu berdampak pada keraguan publik terkait dengan kemampuan sipil dalam penyelenggaraan negara. Ini yang kita harus jaga jangan sampai terjadi ya, karena kalau apa kepercayaan terhadap institusi sipil ini sudah terkikis ya, dalam jangka panjang ini bisa berpengaruh ya terhadap keseimbangan demokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan kita. Hmm. Baik, itu juga menjadi harapan besar bagi masyarakat agar nantinya ada aturan lebih tegas ya, Bang Fahmi ya, menyoal juga revisi undang-undang ini agar bisa dibahas dengan sangat detail oleh DPR RI nantinya agar juga bisa menghasilkan aturan yang memang bisa dipahami oleh banyak orang dengan detail-detail yang mungkin harus dijelaskan juga nantinya dalam pasal-pasalnya seperti itu. Bang Fahmi, terima kasih banyak, luar biasa sekali untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya dalam Tribun Fokus. Sekali lagi terima kasih Bang, semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berdiskusi bersama dengan Bang Fahmi. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bang Fahmi. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih banyak, Bang Hairul Fahmi, Tribuners, pengamat masalah keamanan atau pengamat Military Institute for Security and Strategic Studies atau ICS, membersamai kita dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.